Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Baik teman-teman, sesuai request kalian, saya akan bahas lagi soal-soal KSNK Informatika di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan untuk pembahasan kali ini, saya akan bahas soal-soal yang kemarin itu adalah IC. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Beberapa pengunjung mengantri di sebuah toko. Toko menerapkan protokol kesehatan sehingga setiap pengunjung yang mengantri harus berjarak setidaknya 100 cm dari pengunjung lainnya, depan dan belakang. Jika seorang pengunjung bergerak X cm, maka dia akan mendapatkan tingkat kelelahan sebesar X. Terdapat 5 pengunjung dengan posisi masing-masing berjarak 200 cm, 293 cm, 314 cm, 447 cm, dan 528 cm dari kasir. Berapa total tingkat kelelahan minimum dari semua pengunjung yang bisa dicapai? Jawablah dengan angka saja. Baik teman-teman, untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal ini, maka di sini saya buatkan sebuah tabel. Jadi teman-teman, ini adalah tabel dari orang-orangnya gitu ya, karena ada 5 pengunjung A, B, C, D, E. Kemudian posisinya berapa dan kita akan menghitung tingkat kelelahannya. Oke, jadi kita akan menghitung tingkat kelelahan dari pengunjung ini. Oke, setelah itu kita masukkan dulu nih teman-teman angka-angka dari posisinya terlebih dahulu. Yaitu A, semuanya kita samakan biar lebih mudah, 200, kemudian B 293, C 314, dan D 447, serta E 528. Diisikan aja semua untuk posisinya teman-teman. Nah, cara mengerjakannya yang pertama gini teman-teman. Di sini saya sudah asumsikan, jadi karena di sini ada 5 pengunjung, pastinya nanti akan ada 5 kemungkinan gitu ya. Yang pertama, ketika pengunjung A itu posisinya tetap, karena jarak depan belakang 100 cm, maka ketika A itu tetap, maka B akan berubah menjadi 300, dan C 400, D 500, dan E 600. Saya rasa teman-teman paham ini ya. Jadi posisi yang tetap ditambah dengan 100 cm. Nah, selanjutnya kita akan cari selisih teman-teman. Selisih di sini karena tingkat kelelahan adalah X, jadi dia bergeraknya berapa nih? Itu tanpa minus. Ya, tanpa minus ya teman-teman. Jadi kalau dia di posisinya sekarang 200 cm, kemudian tetap berada di 200 cm, tingkat kelelahannya adalah 0. Paham ya? Ketika dia bergerak dari 293 ke 300, berarti ada selisih 7 teman-teman. Jadi di sini ada selisih 7. Selanjutnya 400 dari 314 ke 400 itu ada selisih 86. Dan di sini untuk 447 ke 500 juga ada selisih 53. Sedangkan yang terakhir adalah 528 ke 600 selisih 72. Caranya kita totalkan tingkat kelelahannya. Berarti di sini ada nilai total. Paham sampai sini? Baik, saya coba untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, kita tidak merubah posisi dari B. Jika kemungkinan pertama A yang tetap berada di tempatnya, kemungkinan kedua adalah B yang berada di tempatnya. Sehingga dari B 293 tetap, maka di A dia harus 193. Paham sampai sini ya, karena dia harus berjarak 100 cm kayak gitu. Dan di sebelahnya atau depan belakangnya, ini di belakangnya ya, itu menjadi 393. Begitu juga seterusnya, ditambah 100 ditambah 100. Kalau ke sini min 100, kalau ke kanan dia akan ditambah dengan 100. Nah, seperti cara yang pertama tadi, kita mencari selisih. Ingat, tidak ada minus, hanya selisih kelelahan saja. Sehingga di 200 ini maka akan dihitungkan 7 gitu ya teman-teman. Jadi di 200 ini kita selisihnya tetap 7, kemudian ini tetap 0, kemudian dari 314 ke 393 itu ada 79 selisihnya.
Di 447 dan 493 juga ada 46, dan 528 ke 593 ada 65. Inilah yang akan kita jumlahkan, sehingga nilai kelelahannya adalah 197. Baik, sudah paham dengan dua kemungkinan ini ya teman-teman, maka saya akan percepat dengan menuliskan hasil-hasilnya saja, jadi teman-teman bisa teliti kembali. Contoh yang ketiga nih, yang posisinya tetap adalah di C, yaitu 3, 14. Jadi ini 0, kemudian kita cari selisih seperti tadi, ada 86, 79, 0, 33, dan 14, totalnya 212. Sedangkan di kemungkinan keempat, ketika D yang berada di posisi tepat, maka di sini ada 5, 3, 4, 6, 33, dan juga 19, totalnya 151. Dan kemungkinan yang terakhir adalah E berada di posisi yang sama, sehingga yang kita ubah adalah posisi-posisi dari A, B, C, dan D. Maka di sini ada 72, 65, 14, 19, totalnya 170. Baik, sekarang kita cek lagi, pertanyaannya adalah berapa total tingkat kelelahan minimum, jadi yang paling rendah teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah 151. Jadi kalian ditulis aja di kolomnya nanti, kalau KSN ya, itu ada kolom kecil, ditulis aja 151 karena hanya ditulis angkanya aja. Gitu teman-teman. Oke, paham ya untuk soal ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa banyak permutasi string KSNK 2021 sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan? Jawab dengan angka saja. Baik teman-teman, untuk menghitung soal ini sebenarnya lebih mudah ya, karena ini lebih ke permutasi aja sih, kita ngitung permutasinya. Teman-teman yang belum tahu permutasi pasti udah bisa cek di video-video aku sebelumnya atau video yang lain terkait permutasi itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, untuk memudahkan saya sudah buat tabel lagi, karena agar lebih mudah kita pisahkan antara KSNK 2021. Di sini yang pertama kita harus tahu dulu jumlah huruf dan angka yang sudah ada. Nah, di sini teman-teman perhatikan, untuk baris kedua di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah huruf dan angka yang ada pada kata atau string KSNK. Sedangkan di baris ketiga di sini ada 1, 2, 3. Kenapa ini saya strip? Karena di sini K-nya sama. Oke, perhatikan. Jadi kita hanya menghitung huruf dan angka yang berbeda saja, teman-teman. Jadi di sini ada KSNK, K-nya hapus karena di depan sudah ada, kemudian 2, 0, 2-nya lagi dihapus, nggak perlu, kemudian 1. Berarti kita tinggal mencari permutasi ini, kemudian dikurangi dengan permutasi ini. Oke, kita sebutkan dulu ya teman-teman. Nah, yang atas ada 8 angka, sehingga 8 permutasi dibagi dengan, karena ada 2K, ya kan, berarti 2, kemudian 2 angka 2 ini dan ini, berarti 2 kali 2, sehingga 8 permutasi dibagi dengan 2 permutasi kali 2 permutasi, atau 2 kali 2, sama aja ya teman-teman. Sekarang kita coret aja lebih gampangnya, kemudian hasilnya adalah 10.080. Nah, sedangkan yang kedua kita tinggal cari permutasi 6. Kenapa tidak dibagi lagi? Karena semuanya ini sudah angka dan huruf yang berbeda teman-teman. Jadi kita hitung aja permutasi 6 itu 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikalikan, totalnya adalah 720. Nah, untuk mencari agar tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan, maka kita tinggal kurangi aja nih. Jadi dari 10.080 dikurangi dengan 720, totalnya adalah 9.360. Jadi jawabannya kalian tinggal ketikkan 9360. Oke, gitu ya teman-teman, udah paham untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di atas papan berukuran 3x3 petak ingin diletakkan beberapa buah batu sehingga setiap subpetak berukuran 2x2 terdapat tepat 1 batu di atasnya.
Berapa banyak cara yang mungkin? Jawablah dengan angka saja. Baik teman-teman, untuk mengerjakan soal ini kita buat petaknya dulu ya. Jadi kita gambarkan kira-kira petaknya itu ada 3x3 seperti ini. Nah, kalau kita ingin tahu berapa banyak cara yang mungkin, berarti kita harus simulasikan nih teman-teman. Kira-kira kalau kita letakkan 1 batu, 2 batu, 3 batu, 4 dan seterusnya, apakah memang bisa untuk 2 petak itu hanya terdapat 1 batu? Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama kita buat 1 batu. Untuk 1 batu ini kita lihat masing-masing di sini ketika 2 kali 2 dapat 1, 2 kali 2 dapat 1, 2 kali 2 dapat 1, dan di sini juga dapat 1. Berarti ada 1 cara. Paham ya teman-teman? Karena apa? Ketika diletakkan di sini atau di sini, maka yang lain tidak akan dapat ketika ukuran 2 kali 2 tidak ada batunya. Jadi yang paling tepat untuk 1 batu itu berada di posisi tengah. Jadi 2 kali 2, 2 kali 2 dari arah manapun tetap ada 1 batu. Baik, yang kedua kita coba dengan 2 batu. Nah, kalau 2 batu seperti ini teman-teman, kalau kita potong 2 kali 2 itu semuanya mendapatkan 1. Tetapi apakah hanya 1 kali cara? Ternyata kalau kita cek teman-teman, kita bisa lihat di sini ada 2 cara. Kenapa? Ketika dia diletakkan di sini, dia juga bisa 2 kali 2 mendapatkan 1 batu. Sehingga yang ini kita bisa mendapatkan 2 cara. Baik, kita lanjut ketika kita tambahkan 1 batu lagi sehingga 3 batu ya teman-teman. Maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Posisinya adalah bagaimana ketika dia dipotong 2 kali 2 harus mendapatkan 1 batu. Dan di 3 batu ini kita bisa mencari 4 cara teman-teman. Nah, ilustrasinya kayak gini deh. Jadi seperti ini, ketika posisinya dibuat seperti ini atau segitiga kayak gini, nanti itu kalau kita potong tiap 2 kali 2, 1 batu. Jadi ini ada 4 cara. Dan kita tambah lagi, coba kita tambah lagi menjadi 4 batu. Ketika 4 batu teman-teman, di sini ada pola seperti ini. Maka ketika dipotong pun juga tetap 2 kali 2 dengan tepat 1 batu di atasnya. Tetapi kita sudah tidak bisa merubah pola ini. Misalkan nih, maunya di sini sama sini gitu ya. Tapi ketika nanti dipotong 2 kali 2 ada 2 batu, tidak memenuhi syarat. Sehingga untuk 4 batu ini hanya ada 1 cara. Nah, kalau kita tambahkan 5 batu teman-teman, kita udah nggak bisa lagi. Karena apa? Syaratnya ukuran 2 kali 2 adalah tepat 1 batu. Sehingga hanya ada 1 batu, 2 batu, 3 batu, dan 4 batu. Tinggal kita hitung total caranya. Gimana caranya? Kita tambahkan aja teman-teman. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 1 lagi, totalnya ada 8 cara. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan angka 8 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Pak Dengklek memiliki 5 buah apel dengan bobot yang berbeda dan sebuah timbangan 2 lengan. Apabila 2 buah apel berbeda diletakkan di timbangan tersebut, dapat diketahui mana apel yang lebih berat. Berapa minimal banyaknya penimbangan yang harus dilakukan agar dapat diketahui secara pasti urutan bobot apel mulai dari yang terberat hingga teringan. Jawablah dengan angka saja. Baik teman-teman, kalau di sini saya ilustrasikan aja, saya punya 5 apel ya. Saya kasih warna yang berbeda biar kalian tahu perbedaannya nantinya kayak apa. Jadi ada warna merah, di sini ada kuning, kecoklatan ya lebih tepatnya, sama biru, ada hijau sama ungu. Nah, teman-teman di sini kalian tahu di situ ada timbangan. Jadi kalau timbangan 2 lengan itu ada 2 kalau kita bandingkan apel 1 dan apel 2. Kita ambil dulu deh apel merah sama apel coklat ini ya. Jadi apel merah sama apel yang coklat ini kita timbang itu berat yang mana. Jadi yang pertama ada 1 kali penimbangan ya, karena kita bisa langsung tahu kalau merah sama coklat ini lebih ringan yang mana atau lebih berat yang mana. 1 kali aja udah cukup gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita sekarang bandingkan 3 apel sama yang biru nih teman-teman, maka hasilnya akan kayak gini. Si biru harus kita bandingkan dulu dengan si coklat. Nanti ini akan ketemu siapa yang lebih ringan dan siapa yang lebih berat. Kemudian misalnya ini saya asumsikan aja kita yang merah itu yang coklat dan biru itu lebih ringan yang coklat. Nah, untuk ini nih kita akan bandingkan merah dengan biru juga. Apakah posisi biru ini berada di samping kanan, samping kiri, ataupun di tengah. Nah,
Kalau seperti itu berarti ada dua cara untuk memastikannya, karena di sini tadi adalah diketahui secara pasti. Dan ingat teman-teman, karena di sini ada minimal banyaknya penimbangan, untuk yang selanjutnya atau kita sampai ke apel hijau, kita tidak perlu lagi mengukur dari yang paling ringan. Jadi di apel yang hijau kita tidak perlu lagi, anggap aja kalau yang merah tadi paling ringan, kita nggak perlu lagi ngecek paling ringan kan. Sebenarnya bisa aja kita cek dari awal untuk menghitungnya kembali, tetapi teman-teman di sini adalah minimal banyaknya. Kalau misalnya hijau itu lebih berat daripada coklat tadi dan coklat lebih berat daripada merah, kita nggak perlu lagi tes sama yang merah. Paham ya sampai sini? Sehingga kita cukup tes hijau ini sama si coklat dan juga si biru. Jadi hasilnya tetap 2, bukan 3 ya teman-teman. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya juga gitu. Ketika kita sudah melihat bahwa merah adalah yang teringan, kita harus cek yang selanjutnya nih ketika memasukkan apel ungu. Sehingga kita cek dengan coklat, ketika kita cek dengan hijau, dan kita cek dengan biru. Kalau yang merah karena terkecil nggak masalah, nggak perlu. Tapi kalau yang lain perlu dicek apakah ungu ini posisinya setelahnya merah, atau setelah coklat, atau setelah biru, atau setelah hijau, kayak gitu. Jadi di sini harus ada 3 kemungkinan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah kita tinggal tambahin aja 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. Totalnya untuk mencari jumlah penimbangan minimal dengan bobot secara pasti itu adalah 8. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin untuk pembahasan soal kali ini udah cukup kalian pahami, kalian teliti lagi supaya ini bisa membantu buat kalian belajar di KSNK 2022. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.